Satu dari 3 korban pesawat jatuh SJ182 diamankan di kampung halaman. Tanggamus diguncang gempa 5,4 skala Richter. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. 1 dari 3 perantau asal Tulang Bawang Barat yang menjadi korban pesawat jatuh dimakamkan. Suasana duka meliputi pemakaman Pipit Piono di Desa Toto Makmur, Tulang Bawang Barat. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Satu dari 3 warga Tulang Bawang Barat yang menjadi korban tewas dalam insiden Sriwijaya Air SJ182 akhirnya kembali ke kampung halaman. Keluarga menyambut kepulangan almarhum Pipit Piono dengan penuh duka. Mobil ambulan membawa peti mati jenazah Pipit Piono tiba di rumah duka di Desa Tato Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat. Istri korban, Nelly Handayani, beberapa kali jatuh pingsan ketika peti mati sudah berada di dalam rumah. Atas kesepakatan keluarga korban, peti mati tidak dibuka dan langsung disolatkan sebelum dibawa ke lokasi pemakaman umum. Almarhum Pipit Piono merupakan 1 dari 3 warga Tulang Bawang Barat yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Jenazah korban berhasil diidentifikasi tim DVI Mabes Polri. Karena ada 3 korban pesawat Sriwijaya 182, ini dengan harapan saya dengan mohon dengan sangat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang 2 korban atas nama Sugiono Effendi dan Yohanes, mudah-mudahan oleh Allah ini diketemukan dan bisa jenazahnya bisa pulang ke keluarganya. Korban tewas dalam perjalanan menuju Pontianak bersama kedua rekannya untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Almarhum Pipit Piono meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak, 1 diantaranya masih balita. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi HK, iNews melaporkan. Jenazah Pipit Piono, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah korban tiba di Terminal Kargo Bandara Raden Inten II setelah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah warga Tiuh Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat tersebut diterima oleh Forkopimda Provinsi Lampung. Jenazah langsung diserahkan kepada pihak perwakilan keluarga korban. Jenazah pria 25 tahun tersebut langsung dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Korban atas nama Pipit Piono berhasil diidentifikasi setelah 7 hari pencarian korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Dan dari sampel DNA tersebut sudah kami ambil dari 3 keluarga korban yang berada di Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi dari hasil identifikasi tersebut kemarin hari Kamis tanggal 14 telah teridentifikasi dari body part yang ada, yaitu atas nama almarhum Pipit Piono. Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jenazah telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan pesawat Batik Air ID 6712. Semuanya ini adalah difasilitasi dari perusahaan maskapai penerbangan Sriwijaya Air Lampung dan kerjasama dengan Jakarta, dan pada hari ini juga jenazah akan segera kami serahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga sudah menerima dengan ikhlas kepergian korban. Jenazah akan dimakamkan di kampung halaman di Desa Toto Makmur sesuai permintaan korban semasa hidup. Rencananya dimakamkan di Tiuh Toto Makmur.
Tulang Bawang Barat. Itu sore ini ya Pak? Itu kediamannya. Sore ini langsung. Insya Allah langsung. Itu emang yang diharapkan dari pihak keluarga saya. Diketahui, Pipit Piono menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, 2 orang satu kampung Pipit Piono, yakni Sugiono Effendi dan Yohanes, belum teridentifikasi hingga saat ini. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Polda Lampung menurunkan tim trauma healing ke Tulang Bawang Barat. Tim bertugas memberikan pendampingan psikologis terhadap 3 keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air 182. 2 kilo lagi. Terus satu lagi yang Depannya. tetangga. Pendampingan psikologis dilakukan dengan menyambangi kediaman ketiga keluarga korban, yakni Pipit Piono 25 tahun, Yohanes 27 tahun, dan Sugiono Effendi 35 tahun. Tim mendatangi rumah ketiga korban di Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat. Pendampingan ini adalah pertolongan pertama psikologis kepada keluarga korban Sriwijaya Air SJ182. Psychological First Aid atau PFA ini dilakukan dengan hadir mendampingi keluarga korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pendampingan ini dilakukan terhadap keluarga Sugiono Effendi, Pipit Piono, dan Yohanes. Harapan dari pendampingan ini mampu memfasilitasi keluarga korban dalam menghadapi kecemasan yang mungkin muncul saat masih menunggu kabar kejelasan keluarganya yang hilang dalam insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pendampingan dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung melalui proses konseling untuk memfasilitasi reaksi emosional, seperti ungkapan rasa sedih, cemas, marah, dan penuh harap dari keluarga kondisi anggota keluarganya yang hilang. Trauma healing dari Polda Lampung yang dipimpin oleh AKBP Yuni ya saat ini telah melakukan pendampingan, yaitu pendampingan yang kita sebut dengan pendampingan secara psikologi, yang kita sebut dengan psikologi first aid atau pendampingan awal kepada pihak keluarga korban. Di mana kita ketahui di sini ada 3 korban atas nama korban Yohanes, yang kedua adalah korban Sugiono Effendi, dan satu lagi adalah korban atas nama Pipit Piono. Ketiga korban tersebut adalah dalam satu daerah rukun kampung yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Layanan dukungan psikologis ini diharapkan bisa mengurangi beban psikologis keluarga korban, agar bisa terus bersabar menghadapi musibah. Korban dapat tetap mendoakan yang terbaik akan nasib keluarganya, serta mempersiapkan kondisi psikologis keluarga korban untuk menghadapi kemungkinan terburuk mengenai kondisi korban. Dari Tulang Bawang Barat, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Tanggamus diguncang gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter. Warga di Bekon Sribadi, Kecamatan Wonosobo sempat panik. Mereka keluar rumah karena takut gempa dapat merusak bangunan. Gempa dengan berkekuatan 5,4 skala Richter cukup kuat dirasakan masyarakat di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Kuatnya gempa membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Sejumlah warga yang masih berada di dalam rumah langsung keluar. Mereka berlari keluar rumah karena takut tertimpa jika bangunan runtuh. Ya, mengingat kemarin ada gempa di sana, jadi takutlah. Kalau ada seperti di Sulawesi, maka anak-anak saya panggil suruh keluar semua, belarian itu semua keluar, takut karena kalau ngeliat TV. Kan ada gempa Bu ya? Iya Pak, barusan ada gempa, takut saya lagi masak. Kompor tak tinggal aja, saya lari sama anak-anak. Takut lah Pak. Rasanya kuat apa gimana Bu? Kuat. Iya tadi kuat itu. Ya enggak sih, enggak lama. Data dirilis BMKG, gempa berpusat di tengah laut wilayah pesisir barat dan Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Gempa berkekuatan 5,4 skala Richter. Gempa berada di laut dengan kedalaman 45 km di bawah laut, 137 km barat daya Kabupaten Pesisir Barat, dan 156 km barat daya dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. BPBD Tanggamus menghimbau masyarakat selalu berjaga jika ada gempa susulan. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Poliklinik RS Batin Mangunang ditutup setelah 6 pegawainya terinfeksi corona. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Rumah Sakit Batin Mangunan Kota Agung Tanggamus menutup layanan poliklinik. Keputusan ini diambil setelah 6 petugas kesehatan setempat terpapar virus corona. Berdasarkan pengumuman penutupan layanan poliklinik bersifat sementara, poliklinik ditutup selama 3 hari. Penutupan layanan poliklinik untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pelayanan dengan kriteria pasien yang mengalami sakit sedang dan berat dialihkan ke unit gawat darurat. Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sekitar 6 orang. Seluruh petugas sedang menjalani isolasi mandiri. Kalau untuk kontak pertama, kami memang 1 orang petugas ruang isolasi yang konfirmasi COVID-19. Nah, dari hasil ini kami melakukan tracing. Dari tracing ternyata tidak ada kontak yang positif dengan yang beliau. Tapi dari berdasarkan hasil testing kami terhadap si petugas ini tadi yang mencari dari mana sebenarnya dia tertular, salah satu program dari Rumah Sakit Batin Mangunang mengadakan screening secara bertahap terhadap nakes. Dari screening terhadap nakes inilah terjaring ternyata dari beberapa ruangan yang memang kontak dengan pasien, ruang isolasi, ruang laboratorium, itu ternyata positif COVID-19. Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, terutama pelayanan polikliniknya ditutup mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ini. Tetapi pelayanan gawat darurat, rawat inap tetap jalan. Nah, ini tujuannya untuk mencegah penularan COVID di Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung. Jadi untuk sementara akan dilakukan desinfektan di ruang poliklinik. Nah, kemudian ya tujuannya untuk melindungi pengunjung juga, untuk melindungi pengunjung dan tenaga kesehatan kita. Nanti setelah tanggal 15 akan dibuka kembali. Tanggamus termasuk zona merah dengan penyebaran virus COVID yang terus bertambah setiap harinya. Masyarakat diminta untuk menjaga kesehatannya dengan tidak berkerumun, serta selalu menggunakan masker jika berada di luar. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Zona merah COVID-19 di Lampung terus meluas. Saat ini 6 kabupaten kota berstatus zona merah, yang artinya penyebaran COVID-19 di ke-6 daerah tersebut tidak terkendali. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, tak ada daerah di provinsi ini yang berada dalam zona hijau. Justru ada 6 daerah di Lampung beralih dalam zona merah. Ke-6 daerah tersebut adalah Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Metro. Sedangkan 9 daerah lainnya berada dalam zona oranye. Ke-9 daerah tersebut adalah Mesuji, Tulang Bawang, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, dan Pesawaran. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 sudah diprediksi karena merupakan imbas dari libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini di Provinsi Lampung ada 6 kabupaten kota yang berada di zona merah, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Metro. Dan selanjutnya ada 9 kabupaten yang berada di zona orange, yaitu Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang,
Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk zona kuning dan zona hijau di Provinsi Lampung saat ini tidak ada satupun kabupaten kota yang berada di zona kuning dan zona. Situasi zona di setiap kabupaten kota dapat berubah setiap minggunya. Perubahan sesuai penilaian gugus tugas pusat berdasarkan 3 kriteria, yakni kajian epidemiologi, surveillance, dan pelayanan kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil menyatakan pemberian vaksin Sinovac secara gratis kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kecintaan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah akan terus mengupayakan cara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Agama Republik Indonesia beserta rombongan kepada Gubernur Lampung beserta rombongan. Menteri Agama Yakut Khalil berkunjung untuk meresmikan peluncuran seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam nasional di UIN Raden Intan Lampung. Dalam kunjungannya, Menteri menyinggung tentang banyak pendaftar mahasiswa baru ke UIN maupun ke STAIN. Yakut meminta pihak rektorat untuk tidak berbangga, namun harus mengkaji alasan mahasiswa memilih UIN atau STAIN. Rektorat harus mencari solusi agar kualitas pendidikan agama tetap baik. Selain itu, Yakut juga membicarakan tentang program vaksinasi. Menteri Agama Yakut Khalil menyatakan pemberian vaksin Sinovac secara gratis kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kecintaan pemerintah kepada masyarakat. Memiliki kualitas yang memang diharapkan oleh calon-calon mahasiswa, atau karena masuknya mudah dan biayanya murah. Akan saya sampaikan, upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah tanda kecintaan pemerintah kepada rakyatnya. Kalau pemerintah tidak cinta pada rakyatnya, dibiarkan saja. Biar yang mati-mati, yang sembuh-sembuh. Tapi upaya mendatangkan vaksin, kemudian memvaksin Pak Gubernur hari ini ya, nanti siang insya Allah Pak Gubernur akan dilakukan vaksinasi. Peluncuran seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam nasional atau SPAN PT KIN 2021 UIN Raden Intan Lampung juga dihadiri Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara terus memantapkan peran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. Saat ini, kasus penyebaran virus corona di kabupaten tersebut terus meningkat. Terjadinya penambahan kasus corona hampir setiap harinya di Lampung Utara membuat Pemkab setempat berupaya memaksimalkan peran Satgas Penanganan COVID. Terjadinya penambahan kasus corona hampir setiap harinya di Lampung Utara membuat Satgas melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tahun lalu. Dan untuk di tahun ini dilakukan terlebih dahulu persiapan antisipasi tindakan adaptif, sehingga pelaksanaan tugas lebih efisien dan masif dalam melaksanakan perannya. Ada beberapa kendala yang dihadapi Satgas sehingga akan lebih disempurnakan, sementara rencana aksi yang dilakukan Satgas terus dilakukan secara masif. Dan persiapan antisipasi dan adaptif, tindakan adaptif dan antisipasi untuk tahun 2021, sehingga pelaksanaan tugas. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan pantai Labuhan Jukung di pesisir barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Sebagai kabupaten termuda di Lampung, pesisir barat menyimpan banyak potensi wisata pantai yang eksotik. Salah satunya adalah Pantai Labuhan Jukung.
Bagaimana keindahannya? Kita simak liputan berikut ini. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Seperti inilah keindahan Pantai Krui Labuhan Jukung yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat. Daerah ini sangat populer atas objek wisata pantai yang dimiliki karena sepanjang sisi wilayahnya merupakan area lautan. Sejauh mata memandang, hamparan pasir yang indah dan luas sepanjang pantai membuat pengunjung kagum ketika memasuki wilayah pesisir barat. Apalagi dengan keindahan laut yang masih bersih dan alami, sehingga mampu memanjakan mata saat menyaksikan setiap sudut keindahan pantai ini. Pantai Krui bahkan dinobatkan sebagai pantai yang memiliki gelombang yang tinggi dan terbaik nomor 2 di dunia, sehingga menjadikan salah satu spot terfavorit untuk para peselancar dari berbagai negara. Biasanya, pengunjung mulai berdatangan saat sore hari. Sembari menunggu momen matahari tenggelam atau sunset, wisatawan melakukan berbagai aktivitas seperti berenang di laut, menikmati kelapa muda di bawah pepohonan rindang, dan tak sedikit juga yang bersuah foto bersama rekan-rekannya. Kemarin nggak ada rencana kesini sih, cuma sekalian liburan aja, jadi dari Lampung Tengah hampir kesini aja. Oh gitu. Udah berapa kali kesini? Baru pertama kali ini. Awal nyampe di sini gimana ngelihat pantainya? Kalau perjalanan sih lumayan sih dari Kota Limanya, tapi setelah sampai sini terbayar sih, lumayan bagus pantainya dibandingkan di mana Pesawaran, jauh lebih bagus di sini ternyata. Kenapa kok lebih bagus di sini? Masih bersih pantainya di sini, jadi nyaman aja kita di sini gitu aja sih. Betah nggak di sini, Pak? Kalau ada kesempatan mudah-mudahan kesini lagi. Saat ini, Pantai Krui Labuhan Jukung masih menjadi salah satu spot objek wisata pemerintah setempat. Bagi pengunjung yang ingin berwisata ke sini, tak perlu mengeluarkan biaya masuk atau gratis. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.